Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku di channel cerita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat kelak. Pada hari ini kita akan menyimak satu kisah tentang seorang istri yang baik dan ditelantarkan oleh suami dan mertuanya. Tangisan di bawah hujan di sebuah desa kecil, tinggal seorang wanita bernama Siti. Setelah menikah dengan Andi, hidupnya terasa sempurna. Andi adalah pria sederhana, pekerja keras, dan penuh kasih sayang. Namun, kebahagiaan itu mulai retak setelah Siti tinggal serumah dengan ibu mertuanya, bernama Ibu Rukiah. Ibu Rukiah adalah seorang wanita keras yang sejak awal tidak menyukai Siti. Baginya, Siti hanyalah perempuan biasa tanpa harta atau gelar yang pantas untuk anaknya Andi, anak tunggal kebanggaannya. Meskipun begitu, Siti selalu berusaha menghormati ibu mertuanya, bahkan ketika perkataan pedas sering dia terima. Hari-hari berlalu dan perlakuan Bu Rukiah semakin menyakitkan. Siti sering dituduh malas, tidak becus mengurus rumah, bahkan dianggap membawa sial karena Andi sempat kehilangan pekerjaan. Kalau bukan karena perempuan ini, hidupmu pasti lebih baik, Andi, kata Bu Rukiah pada suatu malam. Andi yang dulunya lembut mulai berubah perlahan. Dia jarang berbicara dengan istrinya. Saat itu mencoba menjelaskan, Andi hanya mengangguk dingin atau menghindar. Hati Siti semakin terluka, tetapi dia memilih bertahan dan berharap segalanya yang membaik. Suatu hari uang simpanan keluarga hilang dari lemari Bu Rukiah. Ibu mertuanya langsung menuduh Siti mencurinya. "Kau pikir aku bodoh? Kau pasti butuh uang untuk keluargamu di kampung," teriakan ibu mertuanya. "Tapi Bu, saya tidak melakukannya. Saya tidak pernah menyentuh uang itu," Siti memohon. Namun Andi percaya pada ibunya. Dengan kemarahan dia menyuruh Siti pergi dari rumah. "Pergilah, Siti, aku tidak ingin melihatmu lagi," bentak suaminya kepada Siti. Tangis Siti pecah, tetapi tidak ada yang mendengar hatinya. Dengan pakaian seadanya dia meninggalkan rumah itu. Di luar hujan turun deras membasahi tubuh dan hatinya yang terluka. Siti berjalan tanpa arah, membawa perasaan dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Siti akhirnya tiba di rumah kakaknya yang bernama Lia, yang tinggal di desa sebelah. Dengan mata bengkak dia menceritakan semua yang terjadi. Lia memeluknya erat, memberi kekuatan. "Kamu tidak sendirian, Siti. Kebenaran pasti akan terungkap," kata sang kakaknya. Lia yang dikenal cerdas dan tegas mulai menyelidiki kejadian itu. Dia meminta bantuan seorang tetangga yang bekerja sebagai tukang kebun di rumah Bu Rukiah. Dari sana terungkap bahwa uang yang hilang sebenarnya digunakan oleh Ibu Rukiah sendiri untuk membayar hutang pribadinya. Namun, karena malu dia malah menuduh Siti. Berita itu segera tersebar di desa. Orang-orang mulai membicarakan kebohongan Bu Rukiah. Andi pun mendengar hal ini dan merasa sangat menyesal. Dia segera mencari Siti untuk meminta maaf. Andi akhirnya menemukan Siti di rumah Lia. Dengan wajah penuh penyesalan dia memohon kepada Siti untuk kembali. "Siti, aku salah. Aku bodoh karena tidak percaya padamu. Kembalilah, aku akan memperbaiki semuanya," katanya dengan suara gemetar. Namun, Siti hanya diam. Dalam hatinya, cinta pada Andi masih ada, tetapi luka yang dia terima begitu dalam. "Andi," kata Siti akhirnya, "aku mencintaimu, tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Aku butuh waktu untuk memaafkanmu.
Bukan hanya kamu, tapi juga diriku yang terlalu sering diam saat diperlakukan tidak adil. Andi terdiam. Dia tahu kepercayaan itu tidak bisa dipaksakan. Dengan berat hati dia meninggalkan Siti, berharap suatu hari wanita itu bersedia memberinya kesempatan kedua. Siti memilih memulai hidup baru dengan dukungan sang kakaknya. Dia membuka usaha kecil di pasar dan perlahan menemukan kebahagiaannya kembali. Meski perih, Siti belajar bahwa terkadang cinta tidak cukup untuk mempertahankan hubungan yang penuh luka. Tangis di bawah hujan itu menjadi awal dari perjalanan Siti menemukan dirinya sendiri, menjadi lebih kuat dan meraih kebahagiaan yang sejati. Waktu berlalu dan Siti mulai menjalani hidupnya dengan tegar. Usahanya di pasar, berjualan kue tradisional semakin maju. Dalam sebulan, dia bahkan mampu menyewa kios kecil untuk memperluas bisnisnya. Setiap pagi, senyum dan keramahan Siti membuat para pelanggan kembali lagi dan lagi. Suatu hari di pasar yang ramai, seorang pria muda dengan pakaian rapi menghampiri kios Siti. Pria itu bernama Arman, tampak kebingungan mencari sesuatu. "Permisi, apakah Anda menjual lemper?" tanyanya sopan. "Ya Pak, silakan dicoba," jawab Siti dengan senyum. Arman mencicipi kue tersebut dan langsung terpikat dengan rasanya. "Ini luar biasa. Anda yang membuatnya sendiri?" tanya Pak Arman kepada Siti. "Iya Pak, saya memang suka memasak," balas Siti sedikit tersipu. Arman ternyata seorang pengusaha sukses yang sedang berkunjung ke desa untuk proyek pembangunan restoran besar di kota terdekat. Dia tertarik untuk menjadi kue buatan Siti sebagai salah satu menu khas di restorannya. Setelah pertemuan itu, Arman sering datang ke kios Siti tidak hanya untuk membeli kue, tetapi juga untuk berbincang-bincang. Obrolan mereka mulai dari bisnis hingga hal-hal kecil tentang kehidupan. Arman kagum dengan keteguhan hati Siti, sementara Siti mulai merasa nyaman dengan kehadiran Arman yang tulus. Arman kemudian menawarkan kerjasama. "Bagaimana kalau saya bantu membesarkan bisnismu? Kamu bisa memasak kue untuk restoran saya di kota," usulnya Arman. Siti awalnya ragu, tapi dengan dorongan dari sang kakaknya, dia setuju. Proyek itu berjalan lancar dan Siti bahkan mulai belajar banyak hal baru tentang manajemen dari Arman. Persahabatan mereka semakin erat hingga perlahan muncul rasa saling mengagumi. Pada suatu malam, Arman mengundang Siti makan malam di restoran mewah di kota. Di sana dia menyatakan perasaannya. "Siti, kamu adalah wanita yang kuat dan mandiri, dan juga penuh kasih sayang. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu. Aku ingin menjagamu, memberimu kebahagiaan yang layak kamu dapatkan," kata Arman dengan tulus. Siti terkejut, tapi dalam hatinya dia merasakan hal yang sama. Setelah semua luka yang dia alami, Arman adalah sosok yang membuatnya merasa dihargai dan dicintai apa adanya. Dengan perlahan dia mengangguk dan menerima cintanya Arman. Setelah menikah dengan Arman, hidup Siti berubah drastis. Dia tidak hanya menjadi istri seorang pria yang penuh cinta, tetapi juga partner bisnis yang sukses. Bersama Arman, dia membuka toko kue di berbagai tempat, menjadikan usahanya semakin besar. Namun Siti tidak melupakan akarnya. Dia tetap rendah hati dan sering membantu para wanita di desanya untuk belajar memasak dan berwirausaha. Pada suatu hari saat Siti kembali ke desa untuk mengunjungi Lia, dia tak sengaja bertemu dengan Andi di pasar. Wajah Andi tampak menua dengan mata penuh penyesalan.
Siti, aku dengar kamu sudah menikah. Aku senang kamu bahagia, ucap Andi dengan nada pelan. Siti hanya tersenyum lembut. Terima kasih Andi, aku berharap kamu juga menemukan kebahagiaanmu. Percakapan itu singkat tapi cukup untuk menutupi bab kelam di masa lalu Siti. Kini dia telah melangkah ke depan, meninggalkan luka dan menjalani hidup dengan penuh cinta dan kebahagiaan.